Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya Anggit Joko Pratomo, peserta ataupun calon guru penggerak dari Wonogiri, akan menyampaikan koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan dan pengajaran merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh dan atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat. Pendidikan merupakan tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Ki Hajar Dewantara memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama. Pendidikan dapat menjadi ruang berlatih dan bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diwariskan. Dalam menuntun pertumbuhan kodrat anak, Ki Hajar Dewantara mengibaratkan peran guru atau pendidik seperti seorang petani atau tukang kebun. Petani hanya dapat menuntun tumbuhnya jagung, ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman, menyiraminya setiap hari, memberi pupuk, membasmi hama, dan atau jamur yang mengganggu hidup tanaman tersebut. Petani tidak dapat memaksa agar jagung tumbuh menjadi tumbuhan yang lain. Begitupun dengan guru atau pendidik. Pendidik hanya dapat menuntun dan merawat tumbuh kembangnya anak sesuai dengan kodratnya. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam dimaknai sebagai kita, sebagai guru, pendidik atau guru, harus memberikan tauladan yang baik dengan harapan siswa dapat meneladaninya demi membentuk karakter siswa, misalnya bersikap sopan dan ramah terhadap sesama, baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Sedangkan kodrat zaman, yaitu pada pendidikan global, menekankan pada kemampuan anak untuk memiliki keterampilan abad 21, apalagi di tengah situasi pandemi, anak dituntut untuk bisa menguasai IT sebagai salah satu sarana untuk mensukseskan pendidikan di Indonesia. Oleh karena itu, kita sebagai guru harus memberikan dampingan dan pengawasan serta memberikan kebebasan kepada anak untuk mengembangkan pengetahuannya seluas-luasnya seiring dengan perkembangan zaman dan tidak terlepas dari fungsi kontrol kita sebagai guru dan orang tua, yaitu memberikan motivasi dan memberikan pengertian kepada anak atau siswa agar tetap memegang teguh nilai-nilai kemanusiaan yang ada sehingga tujuan Merdeka Belajar dapat terwujud sesuai dengan semboyan Ki Hajar Dewantara, yaitu di depan memberi teladan, di tengah memberi bimbingan atau motivasi, dan di belakang memberi dorongan. Ing ngarso sung tulodo ing madya mangun karso tuturi handayani. Kita sebagai pendidik menjadi pemimpin yang memerdekakan dan memberi teladan, memberi semangat, memberi dorongan, serta mengayomi peserta didik. Guru menjadi fasilitator dan motivator dalam pembelajaran sebagai mitra belajar bagi anak-anak kita. Karena tujuan dari pendidikan kita harus berfokus pada murid, dan murid. Pendidik adalah penuntun, sehingga dalam pembelajaran di sekolah, tugas guru adalah menuntun, membimbing peserta didik dalam mencari dan menemukan konsep-konsep teori dan membantu mereka menerapkan konsep dan teori yang sudah mereka pelajari dalam kehidupannya, sehingga anak-anak atau siswa kita tidak kehilangan arah dan membahayakan hidupnya.
Dasar pendidikan. Selanjutnya ialah penanaman budi pekerti atau pengembangan karakter. Menurut Gajah Dewantara, budi pekerti adalah perpaduan harmonis antara pikiran dan perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga atau semangat. Hal ini menjadi salah satu aspek penting yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan pendidikan. Budi pekerti juga merupakan modal dasar kebahagiaan yang berperi kemanusiaan. Budi pekerti merupakan kunci untuk mencapai keselarasan dan keseimbangan hidup. Pendidikan haruslah berpihak pada anak. Pendidik harus menghamba pada sang anak, lebih mementingkan sang anak daripada kepentingan sendiri. Segala sesuatu yang guru atau pendidik lakukan haruslah ikhlas dan berpusat pada anak. Pendidik dengan niat ikhlas terlepas dari segala ikatan berniat untuk menghamba pada sang anak. Pendidikan harus memerdekakan berdasarkan pelajar Pancasila. Kita sebagai pendidik atau guru harus melaksanakan dasar kerja pendidik seperti yang diungkapkan oleh Ki Hajar Dewantara dalam trilogi pendidikan yaitu Ing Ngarsa Sung Tulodo, Ing Madya Mangunkarsa, dan Tutwuri Handayani. Selanjutnya, refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara untuk menjawab pertanyaan yang pertama, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum mempelajari modul 1.1. Saya berpikir bahwa anak atau peserta didik adalah kertas kosong yang harus ditransfer dengan ilmu pengetahuan. Tugas saya sebagai seorang guru adalah mentransfer pengetahuan dan keterampilan. Apa yang saya berikan kepada anak-anak kami sebagai suatu paket ilmu pengetahuan yang sesuai dengan tuntutan kurikulum. Pembelajaran adalah proses membuat peserta didik aktif. Pembelajaran berpusat pada peran guru sebagai pendidik sangat dominan. Pembelajaran adalah kegiatan belajar mengajar di dalam ruang kelas karena biasanya pembelajaran di luar kelas hanya dilakukan oleh mata pelajaran tertentu yaitu pelajaran penjaskes atau olahraga. Saya lebih berfokus pada ketuntutan kompetensi sesuai kurikulum dan cenderung melaksanakan pembelajaran sesuai apa yang tertulis di dalam kurikulum. Dalam pembelajaran di kelas, saya berfokus untuk target kurikulum dengan mengajar dan memberi tugas. Saya berpikir bahwa sangat mudah dalam mengajar karena memberikan materi, tugas, dan anak bisa mengumpulkan tepat waktu tanpa merefleksikan tentang pembelajaran yang memerdekakan anak. Dan saya juga sering mengeluh karena ada sebagian anak yang tidak mengumpulkan tugas, sulit diatur dan lambat berpikir. Walaupun soal-soal atau tugas yang saya berikan ini tergolong mudah dan materi yang saya berikan juga sudah saya jelaskan. Kemudian yang kedua, apa yang merubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini adalah konsep pengajaran saya merubah setelah mempelajari filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Saya menyadari kekeliruan bahwa selama ini saya memandang siswa sebagai objek dalam pembelajaran di kelas saya. Seharusnya saya menempatkan siswa sebagai subjek. Merekalah pemegang kendali pembelajaran. Pendidik wajib menempatkan siswa di atas segalanya. Pendidik hanyalah sebagai fasilitator dalam pembelajaran. Perubahan yang saya rasakan dari mempelajari filosofi Ki Hajar Dewantara adalah sistem Among dalam pembelajaran. Proses pembelajaran di kelas berlandaskan sistem Among. Pembelajaran yang dilakukan di kelas bertujuan untuk mendidik anak sebagai subjek, bukan sebagai objek. Dalam pembelajaran tidak menghendaki paksaan-paksaan, melainkan memberi tuntunan bagi hidup anak agar dapat berkembang dengan selamat, baik lahir maupun batinnya. Menyadari bahwa setiap anak itu istimewa, unik, dan memiliki potensi dalam dirinya. Dalam sistem Among, anak yang dididik
sesuai dengan bakat dan minat. Pendidik hanyalah Tutwuri Handayani dan berperan menuntun, mengasuh, membimbing anak sesuai kodratnya agar jiwa merdeka lahir dan batin. Guru memberikan kebebasan kepada anak dalam memilih gaya belajar yang mereka sukai. Dari yang tadinya hanya menuruti instruksi akan menjadi merdeka belajar. Kita sebagai pendidik menjadi pemimpin yang memerdekakan dan memberi teladan, memberi semangat, memberi dorongan, serta mengayomi peserta didik. Guru menjadi fasilitator, motivator pembelajaran sebagai mitra belajar bagi peserta didik. Karena tujuan dari pendidikan kita harus berfokus pada murid dan murid. Pendidik adalah penuntun, sehingga dalam pembelajaran di sekolah, tugas guru adalah menuntun, membimbing peserta didik dalam mencari dan menemukan konsep teori dan membantu mereka menerapkan konsep dan teori yang mereka pelajari. Kemudian yang ketiga, apa yang bisa segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, tentunya saya sebagai pendidik harus lebih disiplin dalam waktu pembelajaran di sekolah. Yang kedua, sesuai asas ing ngarsa sung tulodo, guru harus menjadi teladan, memberi semangat, serta memberi dorongan dalam menanamkan karakter kedisiplinan dan kerjasama tolong-menolong dalam setiap kegiatan yang ada di sekolah ataupun di kelas. Kemudian yang ketiga, sesuai dengan ing Madya Mangun Karso, saya mendorong dan memotivasi peserta didik atau anak-anak kami untuk saling berbagi solidaritas jika ada salah satu teman atau warga sekolah yang mengalami kekurangan, misalnya mengalami musibah atau orang tua meninggal. Intinya membiasakan anak mencintai lingkungan kelas atau sekolahnya. Kemudian yang terakhir, meningkatkan karakter anak dengan pembiasaan yang secara kontinu, seperti mengawali aktivitas pembelajaran dengan kegiatan berdoa, saling memuji keberhasilan teman, dan selalu memberikan kata-kata positif terhadap anak-anak yang kami ajar. Demikian koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara yang kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.